Bismillahirrahmanirrahim. Faslun at-tahzir min syahwatin nafs. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma ubiru nafsi inna nafsa la'amarati bis-su'i illa man rahima rabbih inna rabbi ghafurur rahim. Wa qala Allah ta'ala, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha faqad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajibatin nar bisyahawat wa wajibatil jannatu bil makarih. Rawahul Bukhari. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hufatil jannatu bil makarih wa hufatin nar bisyahawat. Rawahu Muslim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu allazi yamliku nafsahu indal ghadabi. Muttafaq alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, miftahi babu rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daiman bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kepada yang terhormat Sayyiduna Al-Walid Abuya Habib Ahmad bin Alal Hamid dan Ami Alwi As-Safi, juga para habaib, Habib Rifa'i bin Abdurrahman Al-Kaf wa Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri, dan segenap para asatid yang saya tidak rincikan satu persatu, namun insyaallah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat, dan insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat serta salam atas junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang tahdzir minasyahwat wan nafas. Minasyahwatin nafsi. Maaf. Membahas tentang bahayanya syahwat nafsu. Syahwat itu bisa diartikan keinginan, nafsu juga bisa diartikan keinginan. Sebagian ulama mengartikan syahwat bagian dari nafsu. Jadi nafsu itu belum tentu syahwat, tapi syahwat sudah pasti nafsu. Sebagian ulama lagi mengartikan syahwat itu adalah keinginan yang sia-sia. Ya, keinginan yang sia-sia. Ada yang mengartikan syahwat keinginan duniawi. Sedangkan nafsu tergantung. Nafsu itu bisa baik, bisa jelek. Ada orang nafsunya baik, ada orang nafsunya sedang, ada orang nafsunya jelek, macam-macam. Ada orang mengendalikan hawa nafsunya, ada orang yang dikendalikan hawa nafsunya. Kalau dalam syariat, nafsu itu dibagi atas 3. Nafsu lawwama, dan nafsu ammarah, dan nafsu mutmainnah. Kalau nafsu lawwama itu nafsu yang masih bergelombang. Kadang maksiat, ya, sudah itu menyesal. Kadang itu berdosa, sudah itu menyesal. Kadang khianat, sudah itu menyesal. Lawwama masih gelombang gitu. Masih apa ya istilahnya ini, nafsunya orang awam. Nafsunya orang awam. Tapi kalau nafsu ammara, naudzubillah min dalik, nafsu yang mengendalikan si pemiliknya. Ya memang sudah tidak bisa. Saya ini tidak bisa kendalikan nafsuku. Pokoknya kalau lihat cewek enggak bisa, enggak mampu mak itu. Kayak susah dinasehati. Sekarang betul-betul enggak serba hidupnya serba maksiat sudah. Orang seperti ini dijuluki nafsu
amarah, sudah tidak mampu dikendalikan. Sallallahu alaihi wasallam. Jelek ya kalau nafsu amarah. Artinya nafsu yang cenderung memerintahkan kepada kejelekan. Jangan mau kau hadir majelis lebih enak baring-baring main Mobile Legend. Jangan mau kau pergi majelis lebih enak nongkrong di situ. Jangan, itu selalu itu nafsu amarah itu. Terus. Naudzubillah. Yang ketiga nafsul mutmainnah, nafsu yang mampu dikendalikan oleh pemiliknya. Makanya nafsu itu jangan dibenci. Nafsu itu tidak bisa dibenci. Woi, jangan kok bernafsu. Oh, harus bernafsu. Tidak bisa. Manusia itu sudah kodratnya diciptakan dengan nafsu. Kalau tidak ada nafsu, tidak bisa makan. Kenapa? Tidak ada nafsu makan. Kalau tidak ada nafsu, tidak bisa berkembang biak. Kalau tidak ada nafsu, tidak bisa tidur. Orang nggak punya nafsu tidur, yang mana istirahat misalnya kayak gitu. Ya, nafsu itu penting, tapi dikendalikan pada tempatnya. Ya, harus orang punya nafsu itu. Sayyidina Ali itu termasuk orang yang tinggi nafsunya. Sayyidina Ali suka keluar madhi. Sayyidina Ali itu. Sayyidina Umar lebih parah. Sayyidina Umar itu buka puasanya bukan makan nasi, tapi berhubungan sama istrinya. Jadi dia tidak makan, tidak minum, masuk di kamar, dia tarik istrinya. Itu Sayyidina Umar. Tinggi syahwatnya. Apakah berarti hina? Enggak. Kalau diletakkan pada tempatnya tentu mulia. Ya, mulia. Ingat loh ya, yang memanggil yang dipanggil masuk surga itu bukan ruh. Yang dipanggil masuk surga bukan nama. Yang dipanggil masuk surga apa? Nafsu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsu yang terkendali. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu yang mana Allah ridha dan kau pun diridhoi. Coba lihat, subhanallah, fadkhuli fi ibadu wadkhuli jannati. Jadi nafsu itu dikendalikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Di dalam kemaluan kalian ada sedekah. Loh, kaget sahabat, ya Rasul, bagaimana kami bersedekah sedangkan ini kemaluan cenderung hanya untuk menyuruh kenikmatan dan lain sebagainya. Apa kata Rasul? Idza wada'ta fi halal fahuwa sadaqah. Kalau kau tempatkan di tempat yang halal itu adalah sedekah. Wa idza wada'ta fil haram fahuwa dzunub. Kalau kau letakkan di tempat haram itu dosa. Dosa. Jangan katakan ustadz itu tidak punya nafsu. Jadi ustadz itu nafsunya seperti anjing yang ditali lehernya itu. Dia kendalikan. Nah, kalau hilang mitalina, sambara minakoko itu. Memang begitu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kita ini sehat loh. Saya ini waktu SMA dulu dijuluki ya, jelek bahwa tidak suka perempuan. Saya bilang bukan tidak suka perempuan. Saya cuma tahan nafsu saya. Ya, kita ini alhamdulillah masih sehat. Hanya saja kalau lihat perempuan haram tunduk, enggak mau. Nyentuh haram enggak mau. Sudah. Saya alhamdulillah kalau saya pernah salaman sama perempuan dua kemungkinan. Ya. Lupa atau tidak sengaja. Tidak pernah sengaja gini, tidak pernah. Alhamdulillah, saya berani nih di podium ini. Seringkali saya pulang masih ada wudhu. Saya keluar duhur, pulang takziah masih ada wudhu. Seringkali begitu. Tidak batal wudhu, karena alhamdulillah tidak salaman. Artinya menjaga gitu. Tapi bukan berarti tidak punya nafsu. Mengendalikan hawa nafsu. Oh, jangan main-main sama nafsu ini. Na'udzubillah min dzalik. Ya, Nabi Yusuf saja takut dengan hawa nafsu. Bukan Yusuf ya, kalau Yusuf itu lain. Nabi Yusuf mengatakan dalam Al-Qur'an, ini surat Yusuf ayat 53, wa ma ubarri'un nafsi, saya ini tidak menyatakan diri memiliki nafsu yang hebat, yang terkendali. Enggak.
Waktu ditawari sama Juleha, waktu ditawari sama Juleha, Nabi Yusuf menolak. Itu bukan menolak. Kalau bukan karena cahaya Allah, Nabi Yusuf terjerumus. Ada cahaya Allah di belakangnya Juleha, sehingga Nabi Yusuf bisa mengendalikan dirinya. Kalau enggak ada, terjerumus, enggak bisa. Wa ma ubarri'un nafsi, tafsirnya loh ini. Enggak bisa Nabi Yusuf. Juleha tawari boy. Enggak ada pakaian selembar pun di badannya. Ya Yusuf, Allah. Mimisanya. Paham ente? Tapi apa kata Nabi Yusuf? Inni akhafullah. Saya takut kepada. Kenapa? Ada cahaya Allah. Ada cahaya yang Allah nampakkan di belakang Juleha, sehingga Nabi Yusuf bisa salah. Nah kita ini tidak ada daya. Inna syaitan ad-da'if wal mar'adu gawi. Godaan setan itu lemah, godaan perempuan itu berat. Berat itu. Jangan main. A'udzubillahi min dzalik. Saya pernah tahun 2018 mendamaikan orang, ada ustadz penceramah Bib. Selingkuh sama anggota majelisnya sendiri. Sempat berhubungan. Penceramah. Imam Barseso matinya su'ul khotimah gara-gara nafsu. Wih, berat itu. Ya, berat itu. Kalau bukan minta perlindungan sama Allah itu enggak gampang ya. Enggak gampang. Jangan Anda katakan orang-orang yang pakaian lepis, pakaian natures gitu, kayak nampak modern, yang banyak godaannya sama perempuan. Kita ini yang kadang-kadang pakai imamah, surban, gamis, jubah, masih digoda. Saya pernah di Balikpapan itu diketok kamar hotelku. Assalamualaikum Habib, ulun ini mau bicara 4 mata Habib. Apa 4 mata Pak? Nggak ada, hati-hati. Saya pernah ditelepon sekretaris, Habib, saya ada di apartemen Royal belakangnya Ramayana, mau kak bicara 4 mata Habib, mau ki datang sini Habib. Jadi ku jawab, nuci ini ayam Bangkok kah? Nggak, lebih banyak godaannya nak. Hati-hati Ki nak, nanti bakalan jadi ulama Ki, lebih banyak godaannya. Lebih banyak, lebih nyata godaannya itu. Allah sudah utus itu cobaan berdasarkan imannya seseorang. Makin tinggi iman seseorang, makin besar cobaannya. Itu sesuai. Ujian itu tergantung kelasnya masing. Tidak mungkin kelas 3 dikasih ujian kelas 1, kelas 1 dikasih ujian kelas, tidak mungkin. Kelas 3 dikasih ujian kelas. Begitu juga makin tinggi iman seseorang, makin besar cobaannya dengan hawa nafsu. Hati-hati Allah. Nasallallahu ala salamah. Mudah-mudahan kita diselamatkan sama Allah. Makanya dikatakan innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu pada hakikatnya menyuruh berbuat jelek. Ya, enggak ada. Maaf loh ya, maaf ini. Tapi saya sampaikan gitu dulu ini. Kalau kadang-kadang kita bicara nafsu, mana lebih enak, tidur subuh atau bangun sholat subuh? Kita bicara nafsu. Tidur. Mana lebih enak, main HP atau baca Quran? Main HP. Ini bicara nafsu. Ya kan? Mana lebih enak, jajan di mall, poya-poya atau sedekah? Amal jariah. Jajan di mall, poya-poya. Nafsu itu semua. Timbal baliknya, tapi kita harus lawan, kita harus kendalikan gitu loh. Dan tidak gampang. Ya, enggak gampang. Ya. Makanya hadiahnya itu bukan piring cantik, surga. Orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu, bukan hadiahnya piring cantik. Itu kalau beli kecap, baru hadiahnya biasa piring cantik, rinso piring cantik. Ini mengendalikan hawa nafsu, hadiahnya apa? Surga. Dan janjinya memang Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, huffatil jannah bimagarih. Surga itu dikelilingi sesuatu yang tidak enak. Memang bangun subuh tidak enak, paksa karena mau masuk surga. Belajar di pondok tidak enak, paksa.
dipaksa, tidak menyenangkan gitu, semua dipaksa gitu. Ya, dipaksa. Jadi, nih saya ulang, inna nafsa la'ammaratun bisu, hanya sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh berbuat benar-benar menyuruh berbuat kejelekan. Nah, tapi ada pengecualian, illa man rahima rabbih, kecuali yang mendapatkan rahmat dari Allah, kecuali yang dirahmati oleh Allah, maka nafsunya akan mengarahkan dia kepada kebaikan. Lah kalau bukan rahmatnya Allah, habis kita ini. Inna Rabbi Ghafurur Rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah, berat ini nafsu ya. Berat. Karena itu hadis pertama saya akan baca. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Hujibatin nar bisyahwat wa hujibatil jannah bimagarih. Dikelilingi itu neraka dengan perkara yang nikmat. Dikelilingi itu surga dengan perkara yang tidak menyenangkan. Siapa yang bilang sholat itu enak? Kalau bukan wali berarti tata lekang. Selesai. Karena memang Allah sendiri yang kasih kalimat dalam Al-Quran. Coba perhatikan kalimat Allah. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk sholat. Perhatikan lanjutannya. Wastabir alaiha, mintalah kesabaran dalam melaksanakan sholat. Disuruh minta kesabaran, disuruh minta kekuatan sabar. Karena sholat itu tidak enak. Hadis kok. Ini hujibatil jannah, ini ada lafaz lainnya, huffah, ya, sama maknanya. Ini wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk sholat, istrimu, anakmu, keluargamu, saudaramu, perintahkan sholat. Wastabir alaiha. Wastabir, apa itu wastabir? Mintalah sabar. Wastakfir ya. Mintalah pengampunan gitu. Ada makna di situ. Mintalah sabar alaiha atas Kenapa minta sabar? Karena berat. Apalagi ayatnya itu. Lakabiratun illa. Itu lakabiratun illa alal khashiin. Apa itu? Hadir. Wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Apa sebelumnya itu? Apa sebelumnya, ayat sebelumnya? Ini ayat sebelumnya. Cocok ini. Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan melalui solat. Kenapa? Wa innaha lakabiratun, karena sesungguhnya solat itu perkara yang sangat besar, berat. Illah, kecuali alal khashiin. Saya kan sudah bilang, yang bilang solat itu enak, dua kemungkinan, kalau bukan wali tata lekang. Berat. Memang kan Syekhuna Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf pernah menjelaskan dalam ceramahnya, maratibul ibadah salasah, tingkatan ibadah itu ada tiga. Apa? Satu, takalluf, dipaksa. Memang kan hawa nafsu ini harus dipaksa. Yang kedua, ya dipaksa. Apa kata Nabi? 7 tahun suruh anakmu, kalau tidak mau sholat
pukul. Itu pukul bukan paksaan. Paksa loh itu. Anak santri yang ketinggalan 1 rakaat berapa kali cambukan? Hafal ki. Ya kan? Itu kan paksaan itu. Tidak mungkin kita mengatakan, hei anak-anak ayo sholat bagi yang mau. Tidak ada. Tidak ada. Bukan pondok itu. Allah nyuruh kita sholat atau paksa kita sholat? Kalau saya sih mengartikan Allah tidak menyuruh kita sholat, memaksa. Kenapa? Karena ada ancaman yang tidak sholat apa? Masuk neraka? Itu paksaan atau suruh itu? Himbauan atau paksaan itu? Anda tahu paksaan? Perintah yang disertai ancaman, itu paksa namanya. Itu namanya paksa. Kalau kau tidak sholat, neraka, berarti paksa. Bukan. Makanya orang yang wajib sholat itu mukallaf. Apa mukallaf itu? Balik dan berakal. Apa mukallaf? Bahasa Arabnya kallafa yukallifu. Memaksa. Ya, kalau kallafa yukallifu taklifan, fahuwa mukallifun wadakah? Apa artinya mukallaf? Hamba yang dipaksa. Ingat itu. Memang harus dipaksa, enggak bisa. Tidak bisa, ya, harus dipaksa. Tidak boleh lihat perempuan, awas, itu kan dipaksa itu. Tunduk ke mata, dipaksa itu. Ya, Allah tidak pernah bilang, ayo hambaku, sholat bagi yang mau, yang tidak apa-apa ji. Tidak ada. Diancam malah, man taraka shalah faqad kafara jiharan, langsung diancam. Ya, beda loh ya, himbauan sama paksaan. Himbauan sama paksaan, beda. Memang dasarnya kita ini harus memaksakan hawa nafsu. Sampai hawa nafsu betul-betul tunduk gitu. Tunduk betul, berat. Dan ternyata, dengarkan baik-baik, dengarkan. Jadi kita bahas dulu tingkatan ibadah. Pertama tadi apa? Takal, paksaan, naik. Kalau sudah terbiasa, ini namanya ta'awud, atau bahasa Arabnya, bahasa syariatnya biasa orang bilang istiqomah. Nah, ndak dipaksa ke masjid sendiri, hadir majelis sendiri. Lama kelamaan setelah ta'awud, naik derajat paling tinggi, dihadiahkan sama Allah. Apa? Taladzud, merasa kenapa ya kalau saya ke masjid itu enak kurasa? Kenapa ya kalau dengar majelis itu enak kurasa? Itu bukan bohong, itu sudah dihadiahkan kenikmatan sama Allah Subhanahu wa taala. Sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas pernah nasuruh muridnya baca Quran siang-siang Ramadan. Kalau siang-siang Ramadan baca Quran. Ada satu muridnya dalam hatinya nyeletuk. Ini guruku nasuruh kak baca Quran siang-siang, baru dia tidak baca. Maksudnya nyeletuk gitu. Lah kebetulan gurunya wali kutub. Dipanggil khusus kau undang kau buka puasa di rumahku. Ya lainnya tidak. Jadi selesai sholat maghrib di masjid, dia diundang buka puasa. Dikasih makan enak, minum. Gurunya undang ini. Sudah makan enak, minum kenyang semua, sudah alhamdulillah. Mau tahu enggak kenapa saya tidak baca Quran siang-siang puasa padahal saya suruh kau baca Quran? Tidak ya Syekh. Kenapa? Kita tahu Syekh. Iya, kau kan bilang dalam hatimu. Mukasyif. Tembus pandangannya. Ya, akhirnya apa kata Syekhnya? Kalau kau mau tahu enggak? Iya, betul, mau Syekh. Gurunya baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, sampai habis. Lalu nak ambil air liur di mulutnya. Sedikit. Nah, suruh buka mulutnya muridnya, buka mulutmu. Murid dulu nurut. Kalau sekarang rantasana ustaz. Dulu menurut, buka. Ini air liur orang lain haram loh ya, kecuali niat tabarruk dibolehkan. Disi coba. Ya Syekh, mahada. Apa ini? Ahla minal asal, lebih manis dari madu. Apa ini? Kata Syekhnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, saya itu kalau baca Quran, air liurku Allah rubah menjadi cairan yang lebih manis dari madu. Sehingga saya tidak mau baca siang-siang.
Karena kalau kubaca siang-siang tidak enak, kurasa menelan manis, padahal saya puasa, menghilangkan hausku, gitu loh. Paham enggak maksudnya? Dan saya tidak mau, makanya saya baca Qur'annya malam-malam. Baca Quran, naru bebe na jadi manis. Kita terus baca Quran hilang bebe tak. Mana ini bebeku? Ada itu kalau baca Quran kayak butuh ke air. Pecah bibirna apa semua. Iya. Dehidrasi, diimpus ki. Karena kenapa? Sudah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu. Tidak ada yang bisa menundukkan hawa nafsu kecuali satu. Apa itu? Begini ceritanya. Jadi Allah itu pertama kali menciptakan hawa nafsu berbentuk seperti manusia. Wujud kayak berbentuk itu. Lalu Allah bertanya, pertanyaan singkat tapi padat. Apa pertanyaan Allah? Man antah wa man ana. Siapa kamu? Siapa? Saya. Apa jawaban nafsu? Ya Allah, apa? Ana ya ana, anta anta. Saya adalah saya, kamu adalah kamu. Foto tuai. Memang kan nafsu, kurang aja nafsu itu, susah dikendalikan itu nafsu. Akhirnya Allah siksa nafsu 100 tahun lamanya dalam neraka. Dengar lo ya, 1 hari di neraka sama dengan 1000 hari di dunia. Jadi kalau 100 tahun, 100.000 tahun. Itu. Ya. Lama 100 tahun dipanggil, setelah itu 100 tahun kemudian dipanggil nafsu. Saya bertanya kedua kalinya, siapa kamu, siapa saya? Apa jawaban nafsu? Berapa kali saya mau menjawab, saya adalah saya, kamu adalah kamu. Akhirnya masuk lagi di neraka, tempat yang sangat dingin sekali 100 tahun lamanya. Anda tahu dingin itu menyakitkan loh kalau sangat. Anda tahu es batu taruh mibeden di pipi tak kalau tidak sakit, atau di tangan sakit ya? Sakit ya? Pegang es batu lama-lama. Siapa pernah? Sakit itu? Sakit sekali. Ya, begitulah 100 tahun di tempat dingin. Setelah itu dikembalikan. Nafsu, sekarang saya bertanya ketiga kalinya, siapa kamu? Siapa saya? Nafsu menyatakan, berapa kali saya mengatakan ya, saya adalah saya, kamu adalah kamu. Akhirnya Allah menyiksa nafsu, tidak makan, tidak minum 100 tahun lamanya di neraka. Lapar itu nafsu, haus itu nafsu, selama 100 tahun dikembalikan sama Allah. Setelah itu Allah bertanya, sekarang saya bertanya keempat kalinya nafsu, siapa saya, siapa kamu? Nafsu itu seraya sujud kepada Allah, lalu mengatakan, ana abduka dhaif wa anta rabbi al-gawi khaliqus samawati wal ardh. Ya Allah, saya adalah hambamu yang lemah. Engkau adalah Tuhanku yang maha kuat, pencipta alam semesta. Ternyata nafsu tidak mampu ditundukkan dengan api neraka 100 tahun lamanya. Dingin neraka 100 tahun lamanya. Tidak ada yang bisa menundukkan hawa nafsu kecuali lapar dan haus. Makanya anak muda kalau tidak bisa dikendalikan hawa nafsu tak disuruh puasa. Ya ayyuhas syabab, kata Nabi, hei anak muda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa yang belum mampu menikah, sudah mampu menikah, menikahlah. Fa innahu aghadda lil bashar, karena menikah itu menundukkan pandangan, wa ahsanu lil faraj, menjaga kemaluan. Wa man lam yastati', siapa yang tidak mampu menikah, fa alaihi bisom, maka baginya memperbanyak fa innahu lahu wija', karena puasa itu adalah benteng yang mampu menundukkan hawa nafsu. Masya Allah. Itulah syariat kita datang mewajibkan kita puasa 30 hari berturut-turut, supaya, dengarkan baik-baik, 1 bulan itu kita latih hawa nafsu tak yang dulu mengendalikan kita, yang dulu menjerumuskan kita. 1 bulan lamanya kita melatih hawa nafsu, supaya 11 bulan ke depan kita bisa membawa hawa nafsu kita lebih terkendali daripada sebelumnya. Itulah, ayo ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus,
Kama kutiba 'alal ladzina min la'allakum. Itu tujuannya itu supaya kita saya wajibkan kepada kalian puasa kata Allah sebagaimana orang-orang sebelum kalian supaya kalian ini sudah puasa. Nah ulangi sedih. Baru 1 Syawal malam lebaran na WhatsApp cewek nah selamat Idul Fitri. Untuk apa puasa nyoknyang? Faham tak maksudku ini? Ada orang, Ustadz saya kalau puasa kuat Kak Ustadz, tapi pagi-pagi sudah sholat subuh jalan-jalan sama cewek. Nah, itu ada banyak tuh. Saya ini pulang ceramah subuh, lihat orang-orang itu, aduh kasihan ketahuan semua yang sudah menikah sama belum menikah. Beda jalan orang sudah menikah sama belum menikah beda. Orang kalau sudah menikah serius, kalau belum menikah kayak romantis begitu. Kentara sekali, kentarai. Ayo, ya betul apa enggak? Iya. Naudzubillah min dzalik ya Allah. Untuk apa puasa kalau ujung-ujungnya maksiat? Itu kan puasa untuk mengendalikan hawa nafsu. Berarti yang dia puasakan bukan hawa nafsunya, apanya? Perutnya. Itu Nabi bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tidaklah mendapatkan pahala puasa kecuali lapar dan haus. Mau lihat bahwa bagaimana Islam mengajarkan kita mengendalikan hawa nafsu? Mau lihat? Saya mau tanya, siang-siang puasa, perhatikan, air es di kulkas itu halal apa haram? Dasarnya kan halal karena kita punya. Paham maksudnya? Dasarnya halal, air es di kulkas halal, makanan di meja halal, tapi kita tidak sentuh. Kenapa? Takut sama Allah. Kita kendalikan hawa nafsu kita. Kenapa? Bayangkan, coba pikirkan baik-baik. Kalau yang halal saja bisa mengendalikan dirinya. Yang halal, air putih kan halal, bisa mengendalikan dirinya, tidak nasentuh kalau belum azan maghrib. Bisa mengendalikan dirinya, makanan tidak nasentuh. Kalau sudah yang halal bisa mengendalikan dirinya, maka pasti bisa mengendalikan diri dari yang, paham sampai sini? Kan yang halal bisa mengendalikan dirinya. Apalagi khamar, ndak nasentuh nih. Kenapa? Jangankan khamar, air putih lagi ndak nasentuh karena takut sama Allah. Babi, uang korupsi, uang sogok menyogok, uang serangan pajar, ndak nasentuh nih. Kenapa? Makanannya lagi di rumah tidak nasentuh, apalagi yang haram. Paham maksudnya? Itu orang kalau betul-betul hakikat ayo, apa sih? Baca di kitab Takriratus Sadidah. Ada sitatun, ada 6 perkara yang membatalkan pahala puasa. Apa itu? Salah satunya an-nadharu bisyahwat lima yahillu bih. An-nadharu bisyahwat lima yahillu bih. Perhatikan ini, melihat perempuan dengan syahwat yang dihalalkan oleh syariat. Siapa itu yang dihalalkan? Istri halal. Melihat dengan syahwat menghilangkan pahala puasa. Makanya kalau puasa tidak boleh memandang istri dengan syahwat. Artinya apa? Nyata-nyata di rumahnya halal, bisa dia kendalikan dirinya. Apalagi yang di Nusantara. Paham maksudnya nih? Masuk. Kalau yang halal saja bisa mengendalikan dirinya, apalagi yang haram. Ndak memang minta nasentumi. Kenapa? Yang halal kalau lagi tidak najaru-jaru. Nah, tahan dirinya. Subhanallah. Itu Sayyidina Umar itu begitu takutnya sama Allah. Sayyidina Umar itu begitu takutnya sama Allah itu, ya, orangnya tinggi syahwatnya, datang sama Nabi. Nabi, kalau saya batalkan puasaku bukan makan minum tapi berhubungan, apakah itu tidak masalah? Kata Nabi, tidak masalah. Coba lihat, Sayyidina Umar itu tinggi syahwatnya tapi tidak pernah bermaksiat. Jadi jangan selalu bikin alasan, Ustaz, tinggi saya syahwatku, tinggi saya nafsuku. Jawabannya satu, ya, intinya Anda gagal mengendalikan hawa nafsu. Berarti nafsu Anda masih ammaroh.
Kalau lawamah standar. Kita lawamah ini, lawamah itu ya nafsu kita ini. Kadang maksiat, kadang tobat, kadang lihat perempuan, kadang hindari, kadang ini gitu. Sih labil. Daripada kita ngaku nafsu mutmainnah terlalu tinggi. Paham ya? Lebih ngaku nafsu lawamah saja sementara. Mudah-mudahan akhir hayat kita dicatat nafsu mutmainnah insyaallah. Amin ya rabbal. Hati-hati loh. Jadi ayo kendalikan hawa nafsu ya. Latih hawa nafsu supaya kita yang mengendalikan hawa nafsu, bukan kita yang dikendalikan hawa nafsu. Saya ulang ya, kita yang mengendalikan, bukan kita yang dikendalikan. Itu yang berat itu. Itu yang berat itu. Ya, insyaallah. Allah karim ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Ada yang bertanya? Silakan. Sebelum bertanya, saya sampaikan ya, ada pernah muridnya Imam Syafi'i. Muridnya Imam Syafi'i datang kepada Imam Syafi'i. Dengarkan, gini-gini. Ya Imam, kenapa itu di kuliah istriku tidak cantik mi? Padahal dulu saya syahwat, sekarang tidak mi. Kata Imam Syafi'i, ya. Mau kau kembali normal? Iya, bagaimana? Coba tundukkan matamu 40 hari, jangan lihat perempuan siapapun. Kalau kau lihat perempuan haram, langsung tundukkan matamu. Lihat perempuan haram, palingkan pandanganmu. Jangan lihat satu kali pun jangan. Selama berapa hari? 40 hari. Setelah itu kembali kau sama saya. Nah amalkan, lihat perempuan yang haram, nah tundukkan. Lihat perempuan yang tidak haram, kalau mamakna kan adik nas, kakak nak kan tidak ada masalah, tapi yang tidak haram nak tundukkan. Artinya berusaha tidak melihat. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah 40 hari kembali ke Imam Syafi'i. Ya Imam, wallahi tidak ada yang lebih cantik dari istriku. Tidak ada yang lebih cantik dari istriku dan saya sangat syahwat sama istriku. Apa kata Imam Syafi'i? Siapa yang menikmati yang haram, Allah akan cabut kenikmatannya yang halal. Siapa yang hindari yang haram, Allah akan anugerahkan kenikmatan yang halal. Jelas ya? Nah itu.